Geda gedi geda oh. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Syahrani Alfat, kelas 23A, NIM 23313028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan kepailitan PT Mandala Airlines. Dalam perkara nomor 48 Perdata Khusus Pilot 2014 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh penting dalam hukum kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai syarat suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Dalam perkara ini, PT Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri karena mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat. Kasus ini berkaitan dengan permohonan pailit terhadap PT Mandala Airlines yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kronologi singkat tentang Mandala Airlines yang mengalami kesulitan keuangan perusahaan mengalami masalah finansial akibat tingginya biaya operasional, utang, dan persaingan industri penerbangan. Akibatnya, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditur mengajukan permohonan pailit karena Mandala Airlines dianggap tidak membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Kreditur meminta pengadilan menyatakan Mandala Airlines pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan memeriksa syarat kepailitan dan hakim menilai apakah unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi, dan ternyata debitur memiliki minimal 2 kreditur. Ada utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Maka putusan dijatuhkan, pengadilan mengabulkan permohonan dan menyatakan Mandala Airlines dalam keadaan pailit. Dan bagaimana kasusnya dalam perkara ini? Fokus utama bukan pada besar kecilnya utang, melainkan pada terpenuhinya syarat formil kepailitan. Inti persoalan Mandala Airlines memiliki kewajiban pembayaran kepada beberapa kreditur. Ada utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Kreditur dapat membuktikan adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang dapat ditagih. Pertimbangan pengadilan, majelis hakim menilai bahwa unsur kepailitan telah terpenuhi secara sederhana. Pembuktian dalam perkara kepailitan tidak memerlukan pembuktian yang rumit, namun cukup dibuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Karena itu, pengadilan menyatakan perusahaan pailit dan dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian analisis putusan dari sisi hukum kepailitan. Yang pertama, dasar hukum putusan didasarkan pada
Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Isi pokoknya adalah debitor dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, analisis unsur kepailitan. Yang pertama, adanya lebih dari satu kreditur. Unsur ini terpenuhi karena Mandala Airlines memiliki beberapa pihak yang menagih kewajiban pembayaran. Yang kedua, adanya utang jatuh tempo. Pengadilan menilai terdapat kewajiban pembayaran yang sudah dapat ditagih tetapi tidak dipenuhi oleh debitur. Yang ketiga, pembuktian sederhana. Dalam hukum kepailitan Indonesia berlaku prinsip perkara pailit cukup dibuktikan secara sederhana atau sumir. Artinya, hakim tidak menilai seluruh kondisi keuangan secara mendalam, namun cukup melihat ada utang dan gagal bayar. Dalam kasus ini, syarat tersebut dianggap terpenuhi. Yang ketiga, akibat hukum putusan pailit. Setelah diputus pailit, debitor kehilangan hak menguasai dan mengurus hartanya. Pengurusan harta dilakukan oleh kurator. Harta pailit digunakan untuk membayar para kreditur sesuai urutan preferensi, dan seluruh sita individual menjadi gugur dan berubah menjadi sita umum. Yang keempat, analisis kritis. Sisi positif putusan memberikan kepastian hukum kepada kreditur, menjamin adanya mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, melindungi asas keadilan antar kreditur. Sisi kritik, standar pembuktian sederhana sering dianggap terlalu mudah. Perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek usaha dapat langsung dipailitkan. Namun dalam industri penerbangan, kepailitan berdampak besar terhadap pekerja, konsumen, sektor transportasi, dan investasi. Kesimpulannya, putusan pailit Mandala Airlines menunjukkan bahwa dalam hukum kepailitan Indonesia, syarat utama kepailitan adalah adanya minimal 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempo yang tidak dibayar. Pengadilan lebih menitik beratkan pada pembuktian sederhana daripada menilai kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Dari perspektif hukum kepailitan, putusan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, namun tetap menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan perusahaan yang masih memiliki kemungkinan restrukturisasi usaha. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.